Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zara Maulidia dengan yang 121430066. Di sini akan mempresentasikan hasil uh, kegiatan MPKM saya yang berjudul Uji Toksisitas Akut Ekstrak Alkaloid Kratom pada Tikus Betina Spregudauli dengan pembimbing lapangan yaitu Ibu Dr. Pilnat Apoteker Tri Yuliani MBiomed dan juga dosen pembimbing yaitu Bu Meita Mahardianti SSI MBiomed. Untuk yang pertama, yaitu ada profil umum instansi. Pada Pusat Riset Bahan Baku Obat Tradisional uh, merupakan lembaga riset di bawah Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN yang bertujuan untuk mendukung kemandirian obat nasional dengan fokus utama yaitu pengembangan bahan baku obat, formulasi farmasi, dan obat tradisional berbasis keanekaragaman hayati Indonesia. Dan untuk selanjutnya ada kelompok riset bioaktivitas bahan alam yang tugas utamanya adalah mengeksplorasi dan mengembangkan senyawa aktif dari bahan alam untuk mendukung inovasi di bidang kesehatan. Dengan fokus utamanya yaitu mengidentifikasi dan menguji aktivitas farmakologi, toksikologi, serta karakterisasi senyawa aktif dari berbagai sumber seperti ekstrak, fraksi aktif, dan senyawa murni. Untuk selanjutnya adalah latar belakang dari judul yang saya angkat. Tanaman keraton telah meningkatkan minat berbagai bahan obat potensial. Sebagai bahan obat potensial khususnya dalam pengobatan nyeri karena kandungan senyawa alkaloid seperti mitraginin dan 7-hydroxymitraginin yang memiliki aktivitas farmakologis. Penelitian ini berfokus pada uji toksisitas akut ekstrak alkaloid kratom atau Mitragina speciosa pada tikus betina Sprague-Dawley untuk mengetahui LD50 dari dosis ekstrak kratom yang digunakan serta mengidentifikasi gejala toksik yang muncul. Informasi mengenai profil toksisitas akut kratom ini masih terbatas sehingga hasil studi ini diharapkan memberikan data awal yang penting terkait dosis aman dan efek samping potensial mendukung pengembangan kratom sebagai bahan terapeutik yang aman dan efektif. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, mengevaluasi toksisitas akut ekstrak alkaloid kraton pada tikus betina Sprague-Dawley. Kedua, mengidentifikasi gejala toksik yang muncul setelah pemberian dosis tinggi dalam jangka waktu yang singkat. Ketiga, menentukan dosis aman ekstrak alkaloid kratom. Keempat, menyediakan data awal yang penting untuk mendukung pengembangan kratom sebagai bahan terapeutik yang aman dan efektif. Selanjutnya ada metode pengujian toksisitas akut alkaloid kratom. Yang pertama ada persiapan bahan uji seperti penimbangan ekstrak, kemudian pengenceran ekstrak tersebut. Kemudian setelah itu ada pemberian bahan uji. Pemberian bahan uji ini dilakukan secara oral dengan dosis 2000 mg per kg/BB dan juga 300 mg per kg/BB. Dan juga dilakukan pemberian kontrol yaitu menggunakan Aquades. Selanjutnya, ada pengamatan aktivitas motorik sikap tubuh dan pernapasan tikus selama 14 hari. Pada 24 jam pertama dilakukan pengamatan setiap 4 jam sekali, yaitu pada waktu 0 sebelum diberikan dosis, kemudian setengah jam setelah pemberian dosis, 4 jam, 8 jam, 12 jam, 16, 20, dan 24. Untuk hari berikutnya dilakukan pengamatan 1 hari sekali. Nah, pengamatannya ini meliputi penimbangan berat badan, pengujian refleks telinga, pengujian refleks ekor, pengujian kemampuan tikus dalam menggelantung, kemudian pengamatan seperti grooming, urinasi, dan defekasi. Selanjutnya, setelah 14 hari dilakukan pembedahan pada hewan uji. Yang pertama dilakukan anestesi hewan menggunakan isofluren. Kemudian pengambilan sampel darah hewan uji diambil menggunakan 2 tub. Untuk kemudian ada pembedahan untuk pengambilan organ vital seperti jantung, otak, paru, dan organ vital lainnya, kemudian disimpan di tub 20 ml yang telah diisi formalin. Kemudian ada analisis sampel darah hewan uji. Yang pertama, pemeriksaan hematologi darah. Jadi darah yang telah diambil tadi dimasukkan ke dalam alat hematologi analyzer, kemudian setelah 5 menit hasilnya akan muncul. Dari situ kita dapat mencatat hasil-hasil yang muncul seperti limfosit, kemudian sel darah merah, sel darah putih. Untuk pemeriksaan hematologi darah ini dilakukan setelah secara langsung setelah pembedahan agar darah tidak
mengalami kerusakan atau penurunan kualitas. Selanjutnya ada pemeriksaan biokimia darah. Yang pertama, kita menyiapkan reagennya, kemudian baru kita tambahkan serum darah, yaitu darah yang telah diambil tadi di sentrifuge, kemudian diambil serumnya. Serum darah ini berbeda-beda jumlahnya uh, tergantung reagen apa yang kita gunakan. Kemudian setelah itu uh, sampel kita masukkan ke dalam alat. Kemudian ada hasil pengujian toksisitas akut. Yang pertama ada kematian dan tanda-tanda toksisitas. Jadi pada dosis 300 mg per kg-BB, 5 dari 6 tikus ini mengalami tremor pada menit ke-30 dan 2 tikus lainnya masih mengalami tremor hingga jam ke-8. Sedangkan pada dosis 2000 mg per kg-BB, gejala toksik ini muncul pada ketiga hewan uji. Semuanya tremor, kejang, dan mengalami kematian. Namun, 2 dari 3 hewan ini pada menit ke-30 tidak merasakan nyeri pada saat pengujian refleks ekor. Hal tersebut mendukung temuan bahwa ekstrak Mitragyna speciosa ini memiliki efek pereda nyeri. Kemudian pengaruh ekstrak kraton pada berat badan dan berat badan organ. Berdasarkan berat badan tikus dengan dosis 300 mg per kg-BB dan 2000 mg per kg-BB dan juga kontrol memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Hal ini dapat dilihat pada grafik di bawah. Pada berat badan organ kelompok dosis 300 mg per kg-BB dan 2000 mg per kg-BB dibandingkan dengan kontrol, keduanya tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Oleh karena itu, organ vital seperti otak, paru, jantung, hati, limfa, ginjal, dan testis tidak terlalu terpengaruh oleh ekstrak kraton. Kemudian, pengaruh ekstrak kraton pada parameter hematologi. Hasil hematologi menunjukkan bahwa dosis 300 mg per kg-BB meningkatkan sel darah putih dan juga limfosit dengan kelompok kontrol. Sebaliknya, pada dosis 2000 mg per kg-BB menurunkan sel darah putih, platelet, dan juga limfosit. Sementara pada parameter sel darah merah, hemoglobin, hematokrit, MCHC, dan platelet tetap dalam batas normal pada semua kelompok. Kemudian ada pengaruh ekstrak kraton pada parameter biokimia darah. Berdasarkan grafik, tidak ada perbedaan signifikan pada nilai ALT, AST antara kelompok normal dan juga kelompok kontrol, maupun pada 2000 mg per kg-BB. Namun, pada dosis 2000 mg ini menunjukkan peningkatan signifikan pada kadar glukosa dibandingkan dengan kelompok lainnya. Nah, efek toksik pada dosis tinggi ini mungkin mempengaruhi sistem pengaturan gula darah, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengevaluasi potensi ekstrak kraton sebagai antidiabetes dengan dosis yang tepat. Kemudian ada pengaruh ekstrak kraton pada parameter biokimia darah. Selanjutnya ada kadar kolesterol serum darah tikus pada kelompok 300 mg lebih tinggi dibandingkan kelompok lainnya. Nah, grafik ini menunjukkan kadar kreatinin lebih stabil di semua kelompok, menunjukkan ekstrak kraton pada dosis 300 dan 2000 ini mungkin tidak memiliki efek toksik yang signifikan di organ ginjal, sedangkan pada kadar trigliserid juga tidak menunjukkan perbedaan signifikan antar kelompok dosis. Selanjutnya, penentuan LD50 ini mengacu pada OECD 423. Kadar LD50 ekstrak kraton ini yaitu pada masuk ke dalam kategori 4, yaitu 500 mg per kg-BB. Karena pada dosis 2000 mg, 2-3 atau seluruh hewan uji ini mati. Kemudian dapat dilihat pada dosis 300 mg ini, tikus tidak mengalami kematian sama sekali. Oleh karena itu, dia masuk ke dalam kategori 4 pada dosis 500 mg per kg-BB. Untuk selanjutnya yaitu kesimpulan. Jadi berdasarkan hasil pengujian, LD50 dari ekstrak alkaloid kroton pada tikus betina Srividali adalah 500 mg per kg-BB sesuai dengan pedoman OECD 423 yang masuk ke dalam kategori 4. Pada dosis 300 mg per kg-BB, efek toksik ini seperti tremor, traumati, namun tidak menyebabkan kematian. Sebaliknya, pada dosis 2000 mg, semua tikus mengalami tremor, kejang, dan berakhir dengan kematian.
Hal tersebut menunjukkan bahwa ekstrak alkaloid keraton memiliki efek toksik yang signifikan pada dosis yang tinggi, namun juga menunjukkan potensi sebagai agen peredar nyeri pada dosis tertentu. Untuk selanjutnya, ada video recap. It's her. Nothing else makes me feel high. She's like such a light. This girl, something about it changed my state of mind. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.